penyakit itu pada prinsipnya itu tidak hanya dari jasmani saja, tapi ada penyakit yang rohani. Dari sentuhan-sentuhan untuk penyakit yang membutuhkan pengobatan di luar jasmani, diharapkan para terapis bisa membaca Al-Quran, misalnya begitu. Jadi ada beberapa ayat-ayat yang misalkan di ru'yah itu dan dipakai ru'yah mungkin bisa dikategorikan untuk penyembuhan. Jadi ada itu, tidak harus dibekam semuanya. Jadi misalkan dulu zaman Rasulullah SAW ada para sahabat yang jalan-jalan keluar kampung lah, jauh sana. Kemudian di suatu tempat atau di kampung itu ada seorang ketua suku. Ketua sukunya itu disengat kalajengking. Kemudian anaknya, anak gadisnya itu tanya kepada orang yang sedang safar ini, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati ayah saya kena sakit ditutup kalajengking? Nah, terus salah satu dari para sahabat itu memberikan jawaban, insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hari ini ya Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 19 April 2025 PBI Kabupaten Malang, Pemcap Kabupaten Malang bisa menyelenggarakan acara halal bihalal di tahun ini, dan mungkin ini tahun perdana ya Bapak Ibu. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Yang saya hormati Bapak Ketua Haji Sadikan SESH selaku Ketua Pemcap Kabupaten Malang. Yang saya hormati Bapak Gus Rijal dari LKP atau Yayasan BMA Batra Medika Asia. Kebetulan nanti beliaunya di sini dalam acara halal bihalal akan memberikan materi ya, dan juga pengalaman share daripada ilmu yang beliau dapatkan dari Cina, yang salah satunya, dan yang kedua tentang poligami ya Ustaz ya. Jadi akan saya bacakan susunan acara ya. Jadi kita awali acara halal bihalal ini dengan beberapa tahapan. Yang pertama kita buka dengan pembukaan. Yang kedua akan ada sambutan dari Bapak Ketua PBI Kabupaten Malang, dan yang ketiga acara inti ya, acara materi. Alhamdulillah beliau berkenan untuk memberikan materi ya di acara halal bihalal ya, karena alhamdulillah setiap bulan ya PBI Kabupaten Malang itu selalu mengadakan kegiatan ya, dan itu pun berkat ya kerjasama dukungan dari Bapak Ibu sekalian ya, sehingga kegiatan PBI Kabupaten Malang bisa istiqomah ya, terutama masalah update ilmu ya, termasuk hari ini ya. Jadi hari ini adalah kita acaranya silaturahmi plus ya, update ilmu ya, pengetahuan ya, yang akan disampaikan nanti oleh Gus Rija ya terkait dengan poligami dan pengalaman beliaunya ya selama belajar dari Cina ya. Dan yang ketiga nanti mohon berkenan Ustadz Gus Rijal bisa memberikan ya setelah materi itu doa ya, jadi materi plus doa. Karena saya tadi sempat nyari apakah ada doa poligami, ternyata nggak ada gitu ya. Nggak ada, kalau ada nggak bahaya sah gitu ya. Itu mungkin setelah ditutup dengan doa, Bapak Ibu kita lanjutkan dengan acara ramah tamah ya, sebagai momen acara halal bihalal ini kita bisa saling memaafkan ya antara sesama saudara muslim ya. Dan yang terakhir nanti kita acara dan tutup dengan makan siang. Betul Pak? Oke, udah mempersingkat waktu, mudah-mudahan kita nggak kalah suara ya.
Ya ini kebetulan tetangga sebelah ini ada dari halal bihalal atau PP Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ya hasil kalau guyonannya tadi kami hasil jarahannya banyak ya satu PP ya. Jadi soalnya lebih banyak gitu ya. Itu aja intermezzonya ya. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu kita mulai acara halal bihalal pagi hari ini dengan pembukaan. Ya, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya ya Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas pembukaan baca Al-Fatihahnya tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi menjadi ijabah ya, kesehatan kita, baik diri kita sendiri ya, pasangan kita, keluarga kita ya. Karena di saat kita bisa bersilaturahmi ada beberapa saudara kita berhalangan ya karena berbagai kendala, entah itu ada acara keluarga atau ada kondisi yang kurang sehat ya. Mudah-mudahan saudara-saudara yang nggak bisa hadir, kita doakan mereka bisa diberi oleh Allah kesembuhan paripurna. Oke, baik, berikutnya yang kedua sambutan dari Bapak Ketua Pemcat Kabupaten Malang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua PPI Kabupaten Malang, Bapak Haji Sadikan SIS. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Gus Rizal, yang kami hormati rekan-rekan pengurus PPI Pemcat Kabupaten Malang, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju Warung Lesian Yogyakarta Jelibar dalam rangka halal bihalal keluarga besar PPI Pemcat Kabupaten Malang. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang seger ini nanti suatu saat dikumpulkan lagi di surganya Allah SWT. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama kami mengucapkan takabbalallahu minkum taqabbal karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini karena masih suasana bulan Syawal. Saya kira tidak terlalu terlambat kita mengucapkan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima Allah SWT. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kurang keras ya, gak dengar dari situ. Ya udah sebentar aja kalau gitu. Kemarin saya sempat mengikuti Zoom Ketua PPI Pusat yang intinya adalah para terapis diharapkan ke depan harus lebih baik dalam pelayanan pada kliennya masing-masing dengan pengabdian. Ini dengan pengabdian. Ya kalau saya cermati, pengabdian ini tidak hanya pada waktu kita bakti sosial saja, mungkin di rumah pun itu, di rumah kaumnya masing-masing juga bisa diterapkan. Namun ya jangan terus-terusan itu semuanya untuk pengabdian.
untuk operasional kita juga perlu perlu biaya. Jadi ya lihat-lihat dulu lah mana yang perlu kita sumbang untuk membantu mereka, klien kita yang perlu disumbang, ya kita bisa sendiri yang tahu. Yang lain kan tidak tahu kondisi masing-masing di antara rumah bekam masing-masing. Jadi intinya itu kita terapis adalah pengabdian, untuk menjadikan pengabdian yang terbaik pada masyarakat yang membutuhkan kita yang sakit. Karena apa? Karena kayaknya ini Pak Ketua PBI Pusat, pengobatan di luar itu sangat mahal. Ya pasien itu ngeluh dengan biaya pengobatan sudah kena sakit, ditambahi beban yang begitu berat, penyakitnya nggak sembuh lagi. Nah itu yang bikin beliau punya pemikiran terapi bekam ini harus sebagian untuk diabdikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, beliau juga menyampaikan bahwa penyakit itu pada prinsipnya itu tidak hanya dari jasmani saja, tapi ada penyakit yang rohani. Dari sentuhan-sentuhan untuk penyakit yang membutuhkan pengobatan di luar jasmani, diharapkan para terapis bisa membaca Al-Quran, sebenarnya begitu. Jadi ada beberapa ayat-ayat yang misalkan di ru'yah itu dan dipakai ru'yah mungkin bisa dikategorikan untuk penyembuhan. Jadi ada itu, tidak harus dibekam semuanya. Jadi misalkan dulu zaman Rasulullah SAW ada para sahabat yang jalan-jalan keluar kampung lah, jauh sana. Kemudian di suatu tempat atau kampung itu ada seorang ketua suku. Ketua sukunya itu disengat kalajengking. Kemudian anak gadisnya itu tanya kepada orang yang sedang safar ini, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati ayah saya kena sakit ditutup kalajengking? Nah, terus salah satu dari para sahabat itu memberikan jawaban, insya Allah bisa. Padahal itu beliau belum tahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa untuk menjadi obat atau syifa kepada orang yang sakit. Ternyata dibacakan satu kali aja itu sudah sembuh dengan bacaan Al-Fatihah tersebut. Karena apa? Karena pada waktu kan masih zamannya nggak seperti sekarang. Masih zamannya masih murni, masih mendapatkan ridho Allah, tidak menjadi Allah dan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Sehingga singkat cerita sudah dibacakan ayat surat Al-Fatihah, sembuhlah si ketua kepala suku itu. Setelah sembuh, kemudian dia pergi ke kandang melihat kambing. Ternyata di kandang ada kambing. Kemudian untuk ongkos ternyata dikasih beberapa ekor kambing. Terus kemudian dibawa pulanglah sama sahabat tersebut. Beliau sampai di rumah lapor kepada Nabi, ya Rasul, ini tadi saya dalam perjalanan ada pengalaman yang unik yang kami temui, yaitu ada seorang ketua kampung lah, ketua apa itu namanya, kemudian kena sakit disengat kalajengking. Sudah 2 hari 2 malam sudah sembuh. Setelah kami bacakan Al-Fatihah sembuh. Kemudian saya dikasih beberapa ekor kambing. Saya bawa pulang, saya laporkan ke jenengan. Kemudian ya Rasulullah, kamu kok tahu kalau surat Al-Fatihah bisa untuk sebagai obat?
Padahal dia tidak tahu, saya tidak tahu, Rasulullah cuma kira-kira aja ya bacakan itu kok sembuh gitu. Bener itu. Coba kambingnya sebagian saya minta satu lah. Yang lain bawa pulang sama teman-temanmu, udah boleh untuk dibikin sate dan boleh bagi sama teman-temanmu. Nah inilah dasar yang disampaikan kemarin sama Pak Jaidul, bahwa kita ini perlu keikhlasan. Kalau dinilai zaman sekarang, kita umpama meruqyah orang, sudah diruqyah berapa surat, berapa Al-Fatihah, berapa kali, belum efek. Ini permasalahannya. Kenapa? Dimungkinkan karena kita ini berharap yang merah-merah itu tadi yang disampaikan Pak Sufi dan rekan-rekan. Jadi kita nggak ikhlas. Jadi kita harus ikhlas dengan kita bacakan ayat-ayat ruqyah maupun Al-Fatihah itu dengan ikhlas dan untuk mencari ridho Allah, sehingga bacaan-bacaan tersebut bisa menyembuhkan. Ternyata gitu. Jadi kalau selama kita ini berharap kepada itu, kayaknya kurang mantap, jadi nggak sembuh-sembuh yang dikasih obat dan dibacakan dengan surat tersebut. Kemudian yang ketiga, makanya Dr. Jaidul kembali pesan para terapis harus belajar baca Al-Quran. Salah satunya penggunaannya adalah itu untuk apabila penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan bekam, ya kita lihat dulu permasalahannya itu apa, permasalahan rohani apa gimana, nanti kita ajak mereka semacam diagnosa dengan kita ngomong-ngomong begini. Kemudian kalau sudah sampai saatnya kita sampaikan dengan salah satu ayat saja yang terkait dengan sakit tersebut, nah kita baru masuk. Harapannya kepada para terapis bekam, tidak hanya bekam saja, namun bisa dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang penting tidak melanggar syariat-syariat Islam. Jadi dipersilakan nanti apabila Bapak Ibu sekalian terapis di rumah, ditanya dulu bagaimana untuk peningkatan hal tersebut. Dan apabila kita sudah mencoba, ini saya juga kadang-kadang nyoba cuman masih belum maksimal. Oleh karena itu saya makanya sering mengikuti ini kegiatannya Zoom Bapak Ketua Bekam Pusat untuk menambah wawasan. Jadi misalnya nanti kalau sudah dapat ilmunya, saya tularkan pada rekan-rekan semua juga. Demikian sambutan dari saya, karena untuk menyingkat waktu dan biar Gus Rizal nanti biar agak lama nyampaikannya sampai jam, saya kasih waktu sampai jam 12 biar lengkap semua, karena ilmu-ilmu yang diperoleh dari Cina ini sangat bagus manfaatnya mungkin untuk para terapis bekam. Karena Nabi juga pernah dulu memerintahkan tuntutan ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Berhubung ke sini setelah pelatihan di Cina, kuliah di Cina, ya sekarang suruh tumpahkan di sini secara keseluruhannya biar rekan-rekan PBI Pemcap Kabupaten Malang siap menerimanya. Kemudian yang semestinya ini harus pertemuan Malang Raya, karena miskomunikasi dengan ketua PBI Kota, ya terpaksa yang untuk Malang Raya saya tunda 6 bulan lagi. Demikian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras ya? Ya, keras. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Akhirnya saya bisa kumpul lagi dengan panjenengan semuanya. Yang saya selama ini cuman bisa mantau aja di grup.
Ya, qadarullah, banyak aktivitas yang harus saya selesaikan, wira dan wiri kesana kemari, dan ini pas momennya masih luang, sehingga alhamdulillah bisa bergabung di sini bersama saudara-saudara saya di Perkumpulan Bekam Indonesia. Saya juga masih anggota kalian, KTA masih aktif. Baru perpanjangan juga. Tuh ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin saya ditelepon sama Pak Sardikan. Kondisi lagi ya antara santai dan tidak santai. Jadi telepon, beliau minta bantuannya untuk sharing. Kalau bahasanya beliau itu mengisi, tapi kalau saya lebih senang sharing tentang seperti yang disampaikan oleh Pak Sardikan dan Pak Subhi tadi. Yeah. Pak Subhi ya? Nah, seperti itu. Sebelumnya saya ini karena momennya masih Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamukum kullu amu antum bi khair, ya, minal aidin wal faidin. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salahnya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, kasar-kasarnya omong selama ini mohon dimaklumi karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk gaib. Itu perlu dipertekankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya bingung mau memulai itu dari mana. Ya. Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit hal bahwa WHO yang kita kenal dengan lembaga organisasi ya, yang menaungi tentang kesehatan seluruh dunia ya, itu memberikan sebuah keputusan resmi ya, yang patut ditaati oleh seluruh negara yang ada di planet bumi ini ya, karena kita tinggalnya di planet bumi. Nah, intinya WHO itu membuat sebuah undang-undang yang menjelaskan tentang bahasa mereka itu TCM is mother of traditional medicine in the world. Apa artinya kira-kira? TCM atau traditional Chinese medicine ya, is a mother traditional medicine in the world, adalah induk dari semua tradisional medicine yang ada di dunia ini. Ya, itu resmi sekitar tahun 2022-23 itu sudah diluncurkan. Nah, kemudian WHO sendiri membuat ICD-11. ICD-11 itu tentang disease ya, tentang penyakit-penyakit yang menjadi rujukan dokter seluruh dunia. Jurnal-jurnal, bukan jurnal medis, bukan jurnal penelitian ya, tapi jurnal tentang patofisiologi. Patofisiologi itu tentang penyakit. Kalau dulu ya, ICD itu cuma ada ICD 1 sampai ICD 10 ya, jadi dokter manapun kalau mau mendiagnosis seseorang kemudian menegakkan diagnosis itu pasti merujuknya ke sana ya, dengan bahasa yang ada di ICD itu ya, kemudian dikasih kodenya ICD sekian dengan kode sekian. Nah, itu hanya mereka yang paham artinya. Nah, kemudian WHO sekarang telah memberikan terobosan terbaru tentang ICD-11 yang di situ membahas tentang patofisiologi menurut tradisional Chinese medicine. Kalau dulu Bapak Ibu, dokter mungkin tidak mengenal namanya masuk angin, tetapi sekarang dokter wajib taat dengan adanya masuk angin. Iya, masuk angin mungkin dikenal di kalangan tradisional, empiris ya, orang gelegeen, orang-orang masuk angin, dan sebagainya ya. Dokter nggak mengenal itu, mereka tidak memahami dan mereka tidak meyakini bahwa angin itu bisa masuk
menyerang tubuh manusia. Sekarang wajib yakin, wajib taat. Karena di ICD 11 itu ada istilah masuk angin, tetapi bukan nama masuk angin ya. Namanya adalah wind access. Ya. Access angin, gampangannya kalau bahasa sederhananya ya kelebihan angin. Jadi maksudnya seseorang itu bisa masuk angin, access dari patogen angin. Kalau di traditional Chinese medicine itu kan patogen itu tidak harus mikroorganisme. Kalau di kedokteran namanya patogen itu mikroorganisme yang menyebabkan sakit. Virus, bakteri, ya, jamur, kuman dan seterusnya itu masuk mikroorganisme, menyerang dan menyebabkan sakit. Tapi kalau di traditional medicine atau traditional Chinese medicine, patogen itu segala sesuatu yang menyebabkan sakit. Bahasa Cinanya itu adalah waigan. Waigan itu segala sesuatu yang menyebabkan penyakit. Jenengan ditempeleng sakit, itu masuk patogen. Patogen apa? Patogen tempeleng. Ya. Nah, tapi ada banyak. Ada Liu Yin Waigan, ada Neishang, ada lain-lain. Kalau Liu Yin Waigan itu bahasa di WHO-nya 6 exogenous evil. Ya, 6 patogen luar. Ya, saya mungkin kalau sebagian dari teman-teman terutama Mas Nasruddin sudah paham ya tentang 6 exogenous evil kan, ada angin, dingin, panas, lembab. Ya, pernah tahu kan teman-teman ya? Dan seterusnya. Ada 6. Kemudian ada Neishang. Neishang itu kalau bahasa di WHO-nya 7 excess injury kalau tidak salah ya, jadi 7 bukan 7 excess ya, 7 emotion ya, 7 excess emotion injury. Jadi 7 penyebab penyakit dari faktor emosi. Emosi dalam traditional medicine itu bukan marah. Kalau emosi selama ini kita tahu kan marah-marah, emosian, berarti kan marah-marah. Tapi kalau di traditional medicine, emosi itu terbagi jadi 7. Ya, ada emosi bahagia, itu berpengaruh ke jantung. Orang yang kena bahagianya berlebih sampai eksesnya kebahagiaannya berlebih sehingga heart fire-nya, api jantungnya. Nah, jadi kalau pusing itu jantung itu masuk kategori api, ya. Terlalu bahagia maka bisa mematikan api jantung sehingga orangnya kena serangan jantung dan mati. Percaya nggak percaya, jenengan mungkin sering mendengar ada istilah orang dapat togel terus mati. Karena apa? Serangan jantung, saking senengnya, saking bahagianya yang tidak terbendung, mati. Kemudian ada lagi sedih, ya, sedih itu ke paru-paru. Ya, jadi teman-teman itu sudah bisa mendiagnosis orang loh, menerawang orang. Ini pasienku kok ada sesak napas atau ada asma dan sebagainya. Itu teman-teman juga bisa memperhatikan orang itu dari faktor dia itu sedihan apa enggak. Rata-rata orang yang punya sesak napas, hati-hati, wong itu sedihan, nangisan. Betul nggak? Iya. Gampangannya ya Bapak Ibu ya, jenengan kalau nangis terseduh-seduh kan nggak bisa nafas, ya kan? Karena apa? Paru-parunya itu tidak bisa menyerap oksigen dengan sempurna. Nah, orang yang punya emosi, sedihan, nangisan, itu juga ada masalah di paru-parunya dalam jangka panjang. Minimalnya paru-parunya mereka tidak akan sama sehatnya dengan temennya yang lain. Kemudian takut, wong sing wedian itu ginjalnya bermasalah. Ya, ginjal itu berpengaruh ke rasa takut. Contoh paling sederhana, kok bisa Gus? Contoh paling sederhananya ya, kalau teman-teman ini ikut jeritan malam ya, naik kuburan ditewali gak iso melayu, ya terjadi apa? Ngompol kan? Kenapa kok bisa ngompol? Karena si ginjal ya ngowos. Harusnya urium itu diserap oleh ginjal, ya, ditahan, bisa dikeluarkan jadi urin dengan baik. Tapi karena ngowos,
bablas saya. Kenapa penyebabnya? Takut. Ya. Kemudian apa lagi tadi sudah? Ya. Gimana? Iya itu. Oh ya. Kalau marah, temperamen, emosian itu kenanya ke liver, ke hati. Makanya para ulama dulu ya, ulama yang mempelajari tentang At-Tibbun Nabawi, saat mereka mendapati seseorang yang ada masalah di livernya, entah itu hepatitis, entah itu masalah apapun lah ya, sirosis dan sebagainya, mesti disuruh muhasabah. Bapak Ibu, ada masalah apa sebenarnya? Memendam rasa marah atau emosi atau dendam kepada siapa? Oh, saya punya dendam Ustaz, ternyata sama mantan saya dulu dikhianati dan sebagainya. Itu masuk loh di liver. Hati-hati. Nah, teman-teman, ini Mas Nasruddin juga pasti tahu. Kenapa stroke itu di dalam tradisional Chinese medicine namanya adalah Chongfeng. Chongfeng itu artinya angin hati. Chongfeng itu artinya angin hati. Saat orang itu memendam rasa amarah yang berlebih, angin hatinya memuncak, manifestasinya ke mata. Orang untuk melihat livernya seseorang bermasalah, lihatnya di mata. Ya, kalau jantung lihatnya di lidah. Kalau ginjal lihatnya di otot. Ya, dan seterusnya, tulang dan lain-lain. Sorry, kalau otot itu paru. Kalau ginjal nanti ke tulang, ya, dan seterusnya itu ada itu. Kayaknya saya juga pernah memperhatikan, Mas Nasruddin sudah pernah bahas itu, ya kan? Nah, teman-teman nanti murojaah lagi lah. Kayaknya di Pak Sardikan sudah didokumentasi, ya, itu dan seterusnya. Nah, kenapa tadi disebut Chongfeng? Saat angin hati ini terlalu memuncak, terjadilah yang namanya stroke itu. Rata-rata Bapak Ibu perhatikan, kalau jenengan punya pasien stroke, jenengan kalau bisa masuk ke sejarahnya pasien ini lebih deep lagi, lebih dalam lagi, rata-rata orang ini emosian atau punya dendam, yang mungkin ditelikung kancane uang 1 M hilang gitu kan, terus stroke, ya, atau karena ngempet ditinggal bojone dan sebagainya akhirnya stroke dan sebagainya. Karena apa? Dia itu akan memendam masalah itu dan tidak bisa move on, ya. Nah, ini bukan sesuatu yang cocok logi. Kalau dibilang cocok logi, ya, kenapa kok sudah 4.700 tahun sebelum Masehi masalah ini sudah benar? Jadi dalam sejarah kedokteran, sebenarnya kedokteran tertua itu Mesir, Bapak Ibu, 5.000 tahun sebelum Masehi. Tetapi karena Mesir itu tidak memiliki budaya untuk mengedukasi rakyatnya, mendokumentasi apa-apa yang sudah mereka lakukan, sehingga punah. Karena kedokteran Mesir itu rata-rata dulu dikuasai oleh para Firaun, para raja-raja di zamannya. Hanya orang-orang tertentu dari pihak kerajaan yang berhak sehat. Masyarakat kena wabah ya babak. Ya. Nah, kemudian kedokteran tertua nomor 2 adalah Cina. Terhitungnya 4.700 tahun sebelum Masehi. Nah, salah satunya yang sudah kita pelajari bersama selama ini tentang TCM, Traditional Chinese Medicine. Bahkan kitab tertuanya di Cina itu tentang kesehatan itu ditemukan, namanya Wang Ti Neijing atau kitab Kaisar Kuning. Kenapa disebut kitab Kaisar Kuning? Karena ada seorang tabib, Wang Ti saat itu namanya, yang diajak komunikasi, diskusi dengan kaisar zaman itu untuk mencatat apa-apa yang ilmu yang si Wang Ti ini miliki. Makanya disebut dengan Wang Ti Neijing atau kitab Kaisar Kuning, King Emperor, ya, bahasa Inggrisnya. Belum ada terjemahnya di Indonesia, tapi kalau terjemahan bahasa Inggrisnya banyak. Nah, sehingga Bapak Ibu, sebenarnya saya ke Cina itu tidak disengaja secara manusiawi ya. Tapi kalau takdir ya Allah sudah menulisnya di Lauh Mahfuz, yang wallahu alam kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita nantinya. Termasuk saya bisa menginjakkan kaki di Jiangxi University itu ya, saya tidak disengaja secara manusiawinya, ya.
Niat saya itu sebenarnya pengen nemeni istri. Yang diterima lebih dulu S2 TCM itu istri di Zhejiang University, beda kota. Ya, kemudian di kampus saya, ya mungkin sebagian teman-teman tahu Institut Nalanda itu kan S1 ya. Sedangkan di Indonesia itu yang diakui itu kan D4 yang bisa praktek. Nah, S1 untuk bisa praktek kan harus profesi. Di Indonesia integrasi itu ada, Bapak Ibu. Kedokteran integrasi itu diakui ya di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu ada, di PMK nomor 17 tahun 2017 itu juga ada ya. Tetapi prakteknya nggak ada di Indonesia. Ya, termasuk profesi TCM itu tidak ada, adanya D4 TCM atau PTT kalau di Indonesia, pengobatan tradisional Tiongkok. Nah, sehingga yang S1 kayak saya ini ambil profesinya itu ke Cina. Itu ceritanya. Ambil Bachelor Medicine, BMed atau BCM, Bachelor Chinese Medicine. Ya, dua gelar ini yang harus ditempuh. Nah, kalau yang khusus akupuntur gelarnya itu MBBS. MBBS, Medical Bachelor of Bachelor Surgery. Nah, itu akupuntur. Nah, tapi kalau yang secara keseluruhan TCM itu antara BCM atau BMed. Nah, di situ ada tes. Ceritanya, istri saya iseng aja masuk karena dia sudah terdaftar S2-nya di Zhejiang University. Zhejiang University ini kampus terkenal ya di sana, 5 besar kampus terkenal di Cina. Si Jiangxi ini melihat backgroundnya, dia langsung masuk istri tanpa tes, langsung masuk aja untuk BMed-nya. Nah, niat saya itu cuma nemenin nyonya, kan tidak mungkin dia tanpa makrom, ya tanpa suami, pergi Malang Cino, ya kan tidak mungkin. Mau tidak mau saya harus nemeni. Nah, istri saya bilang, Mas, yang timbangnya sampean cuma nemenin tok, ngancani tok, rugi. Ya kan rugi. Dia di rumah sakit, dia kuliah, aku turu-turuan ke hotel, kan rugi nganggur. Ya kan, biaya habisnya lumayan, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, akhirnya dimasukkanlah juga sama istri saya data saya. Qadarullah tes keterima. Ya, qadarullah tes keterima. Nah, salah satu yang membuat saya keterima itu nggak sengaja, cuma ditanya, kenapa kamu ingin kuliah di sini? Jawab saya cuma I will to study, saya ingin kuliah, saya ingin belajar in mother of traditional medicine in the world. Di induknya traditional medicine. Di mana itu? Tiongkok. Hanya itu saja. Dan diterima. Tanpa di interview yang lain. Ya, seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bil bayyinati waz-zubur. Bertanyalah kalian jika kalian tidak mengetahui suatu ilmu kepada yang mengetahui ilmu itu. Kemana sumbernya? Makanya kalau kita ingin belajar agama, jangan ke Amerika, ya kan? Kita ingin belajar ke agama di mana? Di tempat yang Rasul SAW itu lahir, Mekah, Madinah, dan di sekitarnya yang di situ ada para ulama. Yaman kan masih perbatasan tuh. Mesir masih perbatasan. Ya, saat teman-teman ingin belajar tentang robotik, jangan ke Saudi, nggak masuk. Ya kan? Jepang, Cina, dan seterusnya. Teman-teman ingin belajar masalah kecantikan ke Korea. Ya. Nah, saat teman-teman ingin belajar masalah Chinese medicine, masalah traditional medicine, ya ke induknya yang valid dan reliable. Karena di sana integrasi itu dipraktekkan. Nah, integrasi itu gini. Satu atap, gampangannya ya, satu atap kayak rumah sakit Saiful Anwar katakan, atau rumah sakit Wafa ya. Di dalam itu ada poli nih, departemen ortopedi. Sampingnya ini akupuntur ortopedi. Nah, gitu loh. Moksibusi ortopedi. Gitu. Tuina itu pijet, bahasa Cinanya pijet itu tuina.
tuina ortopedik, ya, dan seterusnya. Teman-teman, cupping itu masuknya di departemen akupuntur. Jadi ada cupping di situ. Jadi pada saat Bapak Ibu itu datang ke rumah sakit itu, ya, didiagnosis awal oleh dokter, kalau kita ngomongnya dokter umum ya. Di sana dokternya menyatakan, oh ini tidak perlu masuk ke yang lain-lain gitu. Masuknya aja ke departemen akupuntur, ya sudah di akupuntur. Jadi saya itu awalnya 1 minggu full ya, dari pagi sampai sore itu, sampai apartemen lagi itu menjelang maghrib. Itu di departemen ortopedi, ya. Di departemen ortopedi ini tidak seramai di akupuntur. Saya kira ortopedi itu ramai karena apa? Di Cina itu diterapkan ada yang namanya sepeda motor gratis. Jadi sepeda motor listrik gratis ditaruh pinggir jalan gitu. Nanti teman-teman tinggal lihat, kalau baterainya penuh ambil aja, bawa sampai mana taruh aja. Ya, jadi free. Nah, itu banyak kecelakaan Bapak Ibu, terutama orang tua-tua. Langsung sepeda motor listrik digeber ini langsung mengangkat. Ya, jadi laris itu departemen ortopedi itu laris. Ya, luar biasa laris. Saya kira itu ramai, ternyata paling ramai akupuntur. Saya baru oh iya ya, akupuntur itu kan dari Cina. Ya, orang Cina itu ruhnya itu ke akupuntur, sama kayak kita ruhnya ke bekam. Kita promo sampai elek masalah akupuntur, nggak serame datang ke tukang bekam. Betul nggak? Karena orang sini itu sama-sama takut jarum. Antara mendengar akupuntur tusuk jarum dengan bekam, mesti milih bekam. Ya, teman jarum ya. Lah sekarang loh, kulit jenengan nggak lapo-lapo ditusuk. Coba, orangnya yang mikir kan. Beda dengan bekam, apalagi bekam masuk kategori sunnah Rasul. Di Indonesia mayoritas Muslim, maka cintanya dengan bekam. Di sana bekam tidak laku. Cupping di situ ada polinya, tapi pasiennya 1-2 orang. Gitu. Akupuntur Bapak Ibu 24 jam, tidak berhenti. Capek saya di akupuntur, kapok saya. Maksudnya di departemen akupuntur tuh, tidak bisa duduk. Nah itu Bapak Ibu, jadi macam-macam luar biasa. Ada bone akupuntur, ada moxa akupuntur, ada fire akupuntur, ada akupuntur klasik, ada akupuntur medik dan lain sebagainya. Di situ semua jadi satu. Nah itu yang tidak ada di Indonesia. Jadi ada orang HNP datang, ya, setelah dilakukan MRI ya. Tidak perlu ini dioperasi. Masuknya kemana? Akupuntur. Masuknya kemana? Ke cengku. Cengku itu kretek. Nah, pijet krek. Kalau bahasa medisnya itu krepitasi. Dari kata krepitus, artinya sing muni kretek-kretek itu ada letupan dari sinovial, itu namanya krepitus. Cara kreteknya itu namanya krepitasi. Kalau orang ortopedi, fisioterapi itu nyebutnya krepitasi. Kalau kita nyebutnya kretek-kretek. Kalau di Cina tuina cengku. Nah, jadi cuma di kretek-kretek udah selesai. Nah, kalau hasil MRI-nya, oh ini nggak mungkin dikretek ini karena ada peleketan tulang. Masuknya kemana? Ke centau. Centau itu akupotomi. Jadi ini yang nggak ada di Indonesia. Ya, nggak ada di Indonesia. Akupotomi itu centau itu pakai jarum akupuntur, tapi jarumnya itu panjang Bapak Ibu ya. Nah kemudian ujungnya itu seperti bisturi, pisau bedah. Dimasukkan di area yang bermasalah, diukrek-ukrek. Ya itu harus dianestesi. Itu centau atau akupotomi dalam istilah medisnya. Di Indonesia kalaupun ada ilegal. Ya karena Indonesia belum mengenal, IDI sendiri belum mengenal centau, belum mengenal akupotomi. Ya itu Bapak Ibu sekalian, sekilas saja. Jadi kita di sana melihat sendiri bagaimana integrasi itu berjalan antara medis konvensional dengan tradisional medicine. Itu satu kesatuan yang saling menguatkan, tidak saling menyalahkan, ya, tidak saling gontok-gontokan. Beda kayak di negara Konoha ini, ya, sing konvensional wis nyalahno empiris,
Itu kan cuma empiris, belum terbukti secara klinis dan sebagainya. Nah, yang empiris sombong juga, kuliah enggak, gelar enggak punya, tapi nyalon-nyalon dokter. Apa dokter itu? Ada orang sakitnya di lumbar kok, yang di MRI mulai dari servikal. Ya iyalah, servikal itu disebut dengan vertebra. Vertebra itu adalah tulang belakang, mulai dari servikal, torakal, lumbar, sakrum, itu masuk vertebra. Makanya kenapa harus dilihat semua satu kesatuan. Dan di situ ada saraf-saraf otonom yang setiap saraf itu tersambung mulai dari sakrum sampai ke brain, ke otak. Kan gambarnya sampai ke sakrum sampai ke otak, nyambung. Jadi harus diteliti semua, enggak kok terus nyalahin. Nah itu ya, itu sekalian. Jadi saya menyaksikan sendiri bagaimana integrasi itu berjalan di negara sana. Cuman yang saya tidak sempat masuk di situ, alhamdulillah istri saya yang masuk ikut operasi. Jadi saya nggak sampai masuk ikut operasi, istri saya yang masuk. Jadi satu-satunya tukang bekam yang bawa alat bekam masuk ke ruang operasi ya istri saya. Ya, jadi anestesi di situ selain pakai obat farmasi, ditusuk akupuntur. Ya, ditusuk akupuntur untuk menguatkan chi. Di mana akupuntur untuk menguatkan chi? Heku di mana heku? Nah itu heku ya, heku, tusuk sini. Oh jangan dalam-dalam. Nah ini nanti saya bahas sedikit ya. Gampangannya ini loh Bapak Ibu, yang mendekati telunjuk, ya yang mendekati telunjuk ini, yang ada gundukannya paling tinggi, ya ini yang jenengan tusuk. Nah itu juga untuk anestesi. Sama area liver yang ada di kaki, LV berapa? LV 3 ya. Di mana itu? Di sini. Ah, titik ala dhahrul qadami. Di mana? Kalau bekam ala dhahrul qadami, ala di atas, dhahrul punggung, qadami kaki. Ayo, ala dhahrul qadami di atas punggung kaki. Non sewu ya, di sini loh. Ya, anggap aja ini kaki deh, Di sini. Heku kalau di tangan heku. Ini kan LV3, liver 3. Titik meridian mengarah ke liver. Salah satu titik andalanya Dr. Ali Ridho untuk menangani kasus stroke. Bekam sinergi, mesti bekam di situ kan? Karena apa? Namanya stroke tadi Chongfeng itu angin hati. Masalah meridian hati dimainkan. Itu juga untuk menganestesi. Ya, di sana. Nah, kemudian yang saya juga takjub di sana itu herbal, ya, itu tidak dalam bentuk oral. Kalau kita herbal itu masih oral, mau direbus kayak, mau bentuk kapsul kayak, mau bentuk tablet, masih diminum. Kalau diminum itu prosesnya masih lama, harus dicerna dulu oleh asam lambung kita, diedarkan dulu dan seterusnya. Di sana itu herbal intravena. Intravena itu infus, ya, cairan semua. Makanya cepet. Orang stroke itu udah sampai 7 hari sudah jalan di sana. Pokoknya mau dirawat di sana, pakai BPJS-nya sana, sudah. Jadi ekstrak ginseng, ekstrak sambiloto, apapun itu bentuknya cairan yang langsung masuk ke intravena. Nah itu yang membuat saya itu Masya Allah bersyukur sekali melihat itu. Tinggal cari lisensinya saja untuk bisa dipraktekkan di Indonesia. Ya Juni insya Allah saya berangkat lagi, mohon doanya untuk wisuda. Untuk wisuda dan mengambil lisensinya. Hanya itu ya yang menurut saya keren ya di sana. Kemudian tadi ada pertanyaan seberapa dalam. Nah ini yang patut difahami Bapak Ibu. Ada istilahnya di akupuntur itu kan teci ya.
Teci itu maksudnya teci itu merangsang ci. Ya, dengan cara apa? Bisa didalemin, bisa dipelintir-pelintir, bisa disentil-sentil, bisa dikocok. Atau bisa kalau zaman sekarang itu pakai stimulator. Tahu stimulator kan? Nah, itu. Pakai atau pakai pen akupuntur yang disetrumkan langsung satu. Cuman satu itu pennya ya dipegang gitu. Itu bisa. Intinya apa? Untuk teci, menstimulus. Teci itu kalau bahasanya gampangannya menstimulus lah. Tambah sakit. Iya, tambah sakit. Cuman tidak harus, makanya saya bilang bisa dipelintir-pelintir, bisa digetar, tidak harus didalemin. Ingat, akupuntur itu punya kelemahan, dia bisa membunuh orang tanpa ketahuan. Dengan cara apa? Dalemin aja. Organ dalam kita, organ kita itu dengan kulit kita jaraknya itu cuma 5 cm loh. Jangan dalam-dalam kalau nusuk. Makanya kalau nusuk punggung, nusuk area dada, perut, ya dan sebagainya, itu yang paling benar sebenarnya ya. Bapak Ibu itu kalau TCM murni harus mengenal sindromnya sama jalur meridian. Kalau orangnya ini disedasi, maka nusuknya miring berlawanan dengan arah meridian. Kalau orangnya butuh ditonik, miring dalam posisi yang searah meridian. Kalau tegak lurus, nggak ngefek sebenarnya. Kedalaman tembus kena organ, bahaya. Makanya kalau di akupuntur medis itu ada istilahnya floating needle. Floating needle itu akupuntur sing apa ya? Ketuil-ketuil kayak ngarannya ya. Jadi nusuknya itu mondo-mondo. Yang penting ditusuk aja. Ngefek karena masuk ke perivascular system namanya. Saraf namanya perivascular system. Kalau kita sebutnya meridian lah. Dalam medis itu meridian sudah ada penelitian namanya PVS, perivascular system. Ya, makanya ada istilahnya itu floating needle, mondo-mondo. Jadi cuma ditusuk tok, jarumnya itu nanti turu kabeh. Ya, jarumnya itu nempel, tertusuk, tapi mondo-mondo istilahnya. Jadi tidak berdiri dia, ceblok kabeh jarumnya. Nah itu biasanya itu mengadopsi dari Japanese acupuncture. Akupuntur Jepang itu pakai floating needle. Jadi Jepang itu punya teori akupuntur yang berbeda dengan TCM, tidak harus masuk dalam, pokok nempel aja. Tapi pakai tangan kiri kalau mereka. Nah, jadi kalau kita belajar akupunturnya Jepang, Kanpo Igaku di akupuntur ya, itu pakai tangan kiri dan semuanya itu floating di permukaan. Kalau TCM kan di jurusno. Nah itu sampai mendapatkan teci. Tapi kalau kesakitan angkat. Ya, jangan terus wah ini kurang marah dijelepno maneh, mati orang itu. Ya, apalagi di area organ. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, terus kemarin Pak Sardikan bilang ya akupuntur sama bekam lah Gus yang bisa untuk menambah wawasan. Nah, kalau bekam di sana Bapak Ibu di TCM itu ada 12 macam loh. Yang di Indonesia itu tidak bisa diterapkan semuanya. Ya. Ada di sana bekam salju. Nah, tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Nah, tidak mungkin kita cari salju di mana di Hawaii Water Park itu minta saljunya 1 kilo. Nah, tidak mungkin. Ya, ada yang dari segi agama kita itu dilarang kalau saya melihat fire acupuncture itu sama seperti kai. Rasul mengatakan wa anna anha umati anil kai. Aku melarang umatku untuk melakukan kai. Jadi jarum akupunturnya dibakar sampai merah membara ditusuk. Itu sama seperti kai. Itu fungsinya apa? Untuk orang yang defisiensi yang, berarti kekurangan yang, berarti dia ekses di yin. Orang yang adem banget, lidahnya udah ungu dan lain sebagainya, ya pakai fire acupuncture, bakar, tusuk. Sakit, pasti sakit. Tidak ada ceritanya tidak sakit. Semua pasien yang di fire acupuncture tuh teriak-teriak.
Berarti ya. Tetapi di sana Bapak Ibu ya, semakin membekas bekas akupunturnya, mereka makin bangga. Sama seperti kita lah. Semakin kita itu sering pegang, semakin bangga. Saya, teman-teman kita yang dari Indonesia itu bilang ke dokternya di sana, ini kalau di negara kami dokter sudah masuk penjara. Divisum Pak kena. Di sana nggak ada yang nuntut. Karena apa? Sama seperti kita, semakin bekas bekamnya itu, wah banyak ya, keren, sunnah kan. Di sana semakin bekas tusukannya itu banyak, seneng Pak. Aku yo heran. Nah, dan saya tidak mau diakupuntur di sana. Dan akupunturnya orang Indonesia itu ternyata lembut. Orang sana akupunturnya ngeri, tapi ngefek. Ya, apalagi bon akupuntur itu. Bon akupuntur itu tulang yang diakupuntur. Jadi tulangnya itu ditusuk akupuntur, ya, tapi jarumnya tebel. Tebel. Kemudian yang paling ngeri lagi apa? Dipalu. Kalau di sini dokter udah teriak-teriak, ada yang praktek seperti itu. Ya, itu dipalu, tak, 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 agar masuk ke bon, ke tulang. Ya, dan seterusnya itu macam-macam ya yang saya lihat. Kemudian untuk bekam, memang betul di PBI ya, alhamdulillah kita di PBI ya. PBI itu asosiasi yang SOP-nya itu memang bagi saya paling aman di antara semua SOP bekam yang ada. Bahkan di sana di Cina itu bekam basahnya, metodenya itu ditusuk dulu baru dikop. Bukan dikop dulu. Ya, bukan dikop dulu. Kalau kita kan yang diajarkan PBI dan diajarkan medis, diajarkan Rasul, itu dikop dulu. Kenapa? Karena pada saat pengokopan itu ada yang namanya inflammatory cell. Ya kan, jadi dari hipoksia itu ngekop ya, muncul namanya HIF, hipoksia inducible factor, yang mana HIF ini nanti meningkatkan interleukin naik ke otak, kembali lagi ke area yang dikop, menyebabkan stimulus lokal. Kan itu yang diajarkan oleh PBI, mbah lali apa seiling aku karo. Ya, yang jelas mekanisme bekam medis seperti itu. Itu yang pernah PBI juga jelaskan ya. Nah, adanya hipoksia itu salah satunya adalah terjadi yang namanya inflammatory cell. Inflammatory cell ini bendol dulu Pak. Kulitnya kita bendol, itu namanya inflammatory cell. Inflammatory cell itu menyebabkan terjadinya yang namanya natural anestetik, anestesi alami. Makanya bekam yang betul itu ditusuk ataupun disayat, orangnya ini cuma terasa, tidak sakit. Terlihat? Bekam yang betul itu, yang hipoksianya dapat, ya, yang terasa, yuk, namanya orang disayat, ditusuk terasa, tapi nggak sakit. Beda antara terasa dengan sakit. Ibu-ibu yang pernah sesar mungkin atau pernah operasi ya, setelah disuntik lokal, kerasa nggak? Kerasa kan, tapi nggak sakit kan? Nah itu namanya anestesi. Harusnya bekam demikian, tapi kalau di Cina enggak, tusuk dulu, baru dikop. Kenapa? Mereka punya mekanisme sendiri. Kabin di sana itu hanya untuk Wenpingse. Ya, ada istilah di sana itu Wenpingse. Wenpingse itu penyakit panas, bukan demam ya. Intinya yang sindrom panas. Ya, sindrom panas. Hanya sindrom panas yang dibekam. Orang defisiensi tidak mungkin dibekam di sana. Orang dengan lidah ungu, orang dengan lidah biru, orang dengan lidah lembab, pucat putih, tidak akan mungkin dibekam. Di akupuntur atau herbal, ya, karena itu orangnya udah defisien. Kalau lidahnya itu merah, selaput tipis,
itu dibekam karena orangnya panas. Tapi kalau merah tanpa selaput, merahnya mengkilat tanpa selaput, malah jangan dibekam. Kenapa? Karena orangnya itu sebenarnya defisiensi, saking defisitnya muncul panas internal yang menyebabkan lidahnya merah tanpa selaput. Itu jangan dibekam ya kalau di tradisional medicine ya, seperti karena udah defisit orangnya, saking defisitnya panas internal di organ visceranya itu panas, sehingga manifestasi ke lidahnya itu merah tanpa selaput sama sekali. Malah jangan dibekam, bekam basah maksudnya, tidak boleh ya. Kalau fire cupping boleh untuk menambah yang tubuhnya, karena pada dasarnya dia itu defisit. Nah, ini yang menjadi jawaban kenapa kok selama ini kita bekamnya di punggung. Kenapa? Karena punggung itu organ yang manusia itu punya yin yang, yin depan, yang belakang. Itu loh. Kenapa bekamnya di punggung? Karena bekam kalau di traditional medicine dia itu hanya untuk penyakit wenping, panas. Panas itu ke yang, bukan ke yin. Yin itu dingin, yang itu panas. Nah, manusia itu meridian tu, meridian du atau GV. Kalau di medis namanya GV itu government vessel ya, itu di punggung, area yang tubuh. Makanya bekam itu ada di punggung karena sama-sama yang. Nah, ini yang upgrade lah ya, yang saya berikan ke teman-teman. Akhirnya sekarang tahu kenapa bekam itu ada di punggung mayoritasnya ya, karena kita mengambil yang tubuh bukan yin-nya. Bekam itu sifatnya mensedasi Bapak Ibu. Apa yang disedasi? Qi dan Shi. Shi itu darah, Qi itu energi. Energi itu menghasilkan panas. Panas itu sifatnya yang. Makanya kenapa bekamnya di punggung. Nah, ini jawaban dari misteri yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan besar ke kita. Kenapa sih bekam itu rata-rata di punggung? Ya itu tadi jawabannya, iling moral. Ya itu korelasinya Bapak Ibu. Nah sekarang kalau ada pertanyaan lagi, Gus, bekamnya di punggung, nyampe nggak ke organ dalam? Itu biasanya sering ditanyakan ya ke kita kalau pasiennya itu ternyata orang medis. Pak, non sewu Pak, saya bekamnya di punggung Pak. Apa yang nyampe Pak ke organ dalam Pak? Mekanismenya gimana? Itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada hipoksia dan sebagainya, mekanismenya di sana. Gampangannya gini Bapak Ibu, di punggung kita itu ada saraf otonom. Nanti Bapak Ibu bisa browsing. Saraf otonom itu ya menyambungkan antara kulit luar kita dengan organ dalam, itu nyambung Bapak Ibu. Saat ada manipulasi apapun di punggung kita, mau itu akupuntur, mau itu bekam, mau itu pijet dan sebagainya, saraf otonom ini ya mengirimkan yang namanya signaling cell. Signaling cell itu komunikasi antar sel. Jadi sel-sel kita itu berkomunikasi mulai dari sel luar sampai terdalam, sampai menuju ke organ. Makanya kenapa titik anatomi yang diajarkan BBI itu ya disesuaikan dengan patofisiologinya. Contoh gini, orang kena masalah hepatitis, berarti orang ini masuk di masalah liver kan, bekamnya di punggung dada sebelah kanan, karena di kanan itu ada liver, itu terstimulus livernya dengan cara bekam. Nah itu loh, itu jawabannya dari segi medisnya loh itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya ditanya nyampe nggak ke organ, nyampe. Karena itu tadi saraf-saraf otonom yang mengakibatkan signaling sel, komunikasi antar sel ya, dan seterusnya. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, kenapa kok SOP terbarunya PBI? Kalau PBI waktu masih zamannya ABI ya, Asosiasi Bekam Indonesia ya, itu masih membolehkan titik di tulang tengah. Saya punya tuh SOP-nya PBI waktu masih zamannya ABI ya, bukunya itu masih fotokopian Pak, fotokopian warna tapi ya dijilid biasa ya, itu ada titik-titik bekam itu di tulang tengah. Tapi sekarang nggak boleh kan, nggak ada kan titik-titik bekam di tulang tengah ya. Kenapa? Sebenarnya itu harus dibahas ya.
pembahasannya kalau ini dari segi medis sih. Ya kenapa kita nggak boleh bekam di tulang tengah Bapak Ibu? Karena tulang tengah itu ibaratnya kereta api, ini relnya, rel tubuh kita, ya, yang menggabung, yang rel tubuh kita untuk menjalankan interleukin tadi, IL1, IL6, IL10 itu muncul saat dibekam. Sebuah neutron ya, neutron merangsangan-rangsangan atau sinyal-sinyal yang nantinya akan menstimulus otak nanti akan mengembalikan lagi ke area yang dibekam tadi. Contohnya gini, jenengan ditutup matanya ya, kemudian saya cubit punggungnya, terus saya tanya, nah itu sudah ada praktek. Dan saya tanya, yang dicubit sebelah mana? Tahu nggak? Padahal matanya nggak tahu. Nah, karena otak itu ya, sensornya kembalikan lagi ke area yang dicubit. Jadi mekanismenya seperti itu, jenengan dicubit, jenengan dibekam, jenengan ditusuk ya. Kenapa kok merasa sakit? Karena itu interleukinnya naik ke otak, kembalikan lagi ke area itu. Akhirnya terstimulus di sana. Secara tidak langsung area yang dicubit tadi itu lebih kebal, lebih menstimulus daripada area sekitarnya. Apalagi dibekam. Itu Ibu. Ya, nah kalau jenengan bekam di tulang tengah, ada resiko penyakit namanya spinal cord injury. Ada di sini yang pernah operasi atau sesar? Ya, saya mau tanya, tulangnya masih kerasa sakit enggak yang di anestesi? Masih. Saya mau tanya sekarang, ibu yang pernah sesar atau yang pernah operasi, pernah enggak jenengan itu berpikir, aku kok nggak kayak biar ya? Dulu saya itu waktu masih sekolah, belum nikah, belum sesar, tepatnya belum sesar, bukan belum menikah ya, tepatnya sebelum sesar. Jenengan itu kalau ngomong tes yang di otak A metune A, setelah sesar yang di otak A metune C. Betul nggak? Iya kan? Dulu saya ngomong tes metu kabeh, saya kira itu loading. Kenapa? Karena habis sesar, habis operasi. Lumbarnya jenengan itu ditusuk pakai jarum, tembus ke sumsum, ya kan, untuk anestesi. Akhirnya kalau jenengan tidak percaya, suruh suaminya yang peka lah, ya, area tulang yang sudah ditusuk tadi bekas sesar itu pasti lebih renggang daripada area tulang yang lain, otomatis lebih renggang. Nah inilah yang disebut dengan spinal cord injury, sehingga relnya ini ada hambatan loh. Ada hambatan yang ada di otak itu rada nyandek dhisik. Gitu loh. Makanya sayangilah istrinya Bapak Ibu. Yang punya anak cewek, perhatikan, anakku rek cewek. Ya, kita ngambil istri kita dari orang tua kita dalam kondisi cantik. Ya dirawat tetap cantik, ya. Bekam, kalau dibekam cenderung aman sih. Di bekam itu cenderung aman daripada di akupuntur. Mekanismenya beda. Kalau akupuntur itu memang nanti mainnya ke blokade ya. Dengan dia itu berlawanan meridian, dia itu akan memblokade Qi yang menuju ke si Joni tadi. Tapi kalau dibekam malah menstimulus biasanya. Ya, bekam itu malah menstimulus. Caranya berapa Jun? Apa itu? Caranya berapa Jun? Oh, kalau bekam tidak ada jencunan. Bekam tidak ada jencunan. Aman ya, kalau untuk bekam itu aman. Yang dibandingkan tadi ya, bekasnya sesar tadi. Gimana? Dibandingkan bekas-bekas sesar. Habis di sesar tadi kan ada putus ya. Oh. Kan yang nyambung. Oh. Dibicarakan jadinya C, kan ada temuan. Nyambung lagi terapi. Kalau di dalam medis tidak ada, Pak. Ada ya. Dia akan cacat permanen seperti itu. Makanya ada orang yang habis sesar itu seumur hidupnya minum anti nyeri, itu ada. Pengalaman kita dengan bekam itu mengurangi bisa, tapi bukan langsung di tengah tulangnya, kanan kirinya dibekam. Pas yang sakit itu kanan kirinya mendekati tulangnya itu dibekam, itu bisa mengurangi nyerinya, lebih efektif. Atau di akupuntur bisa, tapi harus yang ahli ya. Di akupuntur pas di tulangnya itu kemudian digetar di stimulator.
Dengan stimulator itu harapannya ada regenerasi sel. Ya kayak gitu. Yang tanya tadi Sinten? Ya Bu, gimana? Titik ginjal. Oh. Ini efeknya apa? Kan ada aturannya seberapa lama? Oh, seberapa lama? Ya itu. Ya. Khawatirnya nggak balik. Tidak jadi penyakit. Ya ada resiko selamanya nanti. Mungkin dari saya demikian. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Oh, masih mau makan-makan kok penutup majelis. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita Pak Subegi. Betul.